Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Leni Mete Merlina dan teman saya yaitu Maulana Ishak dan Yaidan Zilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sumber-sumber hukum. Apa saja sih sumber-sumber dalam hukum perkawinan itu? Ada dua sumber utama nas dan perundang-undangan. Nas berarti hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis, sedangkan perundang-undangan adalah hukum yang berlaku di negara kita, seperti undang-undang perkawinan dan KHI. Dalam Islam, dasar hukum perkawinan pertama tentu dari Al-Quran. Contohnya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya. Dan Dia menjadikan di antaramu. Selain dari Al-Quran, ada juga hadis Nabi Rasulullah bersabda, nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, dia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini kita tahu bahwa menikah itu sangat dianjurkan dalam Islam, tapi tentu saja ada aturannya seperti rukun dan syarat-syarat nikah. Begitu kawan-kawan. Di dalam nikah tersebut terdapat rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adanya calon suami, dan yang kedua adanya calon istri, dan yang ketiga adanya saksi, dan yang keempat wali nikah, serta yang terakhir adanya ijab dan qabul. Kalau tadi kita bicara tentang hukum nas, sekarang kita beralih ke hukum negara. Di Indonesia sendiri, pernikahan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi pernikahan itu nggak hanya sah secara agama, namun negara juga turut andil mengatur pernikahan tersebut. Jadi sahnya pernikahan itu tergantung juga pada keputusan negara, yang dimana melalui prosedur-prosedur tertentu untuk mencapai keabsahan tersebut. Selain itu ada juga kompilasi hukum Islam atau yang bisa disebut KHI. KHI sendiri dijelaskan pada pasal 4 bahwa pernikahan dianggap sah apabila telah sesuai dengan hukum Islam atau dicatatkan di KUA. Dicatatkan di KUA yang berarti telah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Pasal ini sangat penting, artinya kalau ada pasangan menikah walaupun sah secara agama namun tidak melalui prosedur-prosedur dari negara atau undang-undang yang diatur oleh negara, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara negara. Karena ketika melalui prosedur-prosedur tersebut, kita akan mendapatkan yang namanya pencatatan pernikahan. Nah, pencatatan pernikahan berguna untuk mencapai hak-hak antar pasangan, hak dari suami, hak dari istri, maupun hak anak-anak mereka. Jadi, hukum pernikahan menurut Islam maupun hukum positif ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya, jika hukum Islam pernikahan ini sah dilakukan walaupun hanya melalui akad. Tetapi kalau di dalam Indonesia, hukum negara kita, pernikahan wajib dicatatkan di KUA maupun catatan sipil, karena untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi